Apa kabarnya teman dan sahabat yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Dimudahkan rezekinya. Amin. The Villainess tahun 2017. Film ini sungguh rumit dan penuh ironi. Dipenuhi dengan adegan pertarungan berdarah. Menceritakan tentang seorang wanita yang berjuang demi kelangsungan hidupnya dan anaknya. Terpaksa menjalani misi berbahaya. Juga mencari jawaban atas dendam masa lalunya. Dibintangi oleh Kim Ok Bin, Shin Ha Gyun, dan Seong Joon. Film ini memiliki alur maju dan mundur, dan saya akan berusaha untuk memberikan detail yang terbaik. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Adegan pembukanya sungguh menarik. Kita seperti memainkan sebuah game FPS dan action di permainan komputer. Dengan pandangan orang pertama, kita melihat adegan demi adegan yang sangat brutal dan sangar juga penuh darah. Sepertinya seseorang yang menyerbu kelompok kriminal. Tembakan dan bacokan serta darah berserakan. Sepertinya tadi itu adalah pintu pertama. Orang ini memasuki pintu utama. Itu adalah ruangan gym, tempat berolahraga. Para pria ini meremehkan orang yang menyerang. Dia hanya sendirian. Akhirnya kita melihat wajah si penyerang untuk pertama kalinya. Ini adalah seorang gadis. Tak disangka teknik brutal dan kemampuan menyerang yang sangat hebat tadi dilakukan oleh seorang wanita muda. Dendam apakah yang terjadi antara gadis ini dengan orang-orang ini? Sebuah fatality finishing yang sangat hebat. Gadis ini jatuh ke sebuah gang. Dan mobil polisi berdatangan lalu mengepungnya. Gadis ini bernama Suk-hee. Kita tidak tahu latar belakangnya dan peristiwa apa yang menyebabkan dia membantai begitu banyak orang. Inilah The Villainess. Dan kepolisian langsung menggelar rapat darurat. Kelompok gangster yang dibantai oleh Suk-hee adalah kelompok Bak. Mereka adalah gembong narkoba kelas kakap, tapi hanya dibantai semalam oleh Suk-hee sendirian. Sungguh kemampuan yang gila. Dan di CCTV, setelah pembantaian ada pria yang menyelinap masuk mengambil stok heroin di tempat itu. Para petugas menduga ada hubungan antara pria ini dengan Suk-hee. Tapi mereka sangat takjub dengan kemampuan Suk-hee. Direktur wanita ini punya pendapat lain. Daripada menghukumnya dan dipenjara, dia bisa dijadikan aset. Suk-hee tersadar dari pingsannya, dikurung di suatu ruangan dan kembali pingsan. Lalu wajahnya juga dioperasi plastik untuk diubah. Dia selalu dibius untuk membuatnya pingsan. Kita belum tahu tujuan orang-orang ini. Dalam tidak sadarnya, kita melihat Suk-hee berada di dalam air. Kaki mereka diikat dengan batu. Beberapa pisau dilemparkan oleh seorang pria.
Ini adalah game survival. Orang-orang ini mulai memotong dengan pisau. Siapa yang bertahan dan keluar dari air, dia akan selamat. Pria ini bergerak dan menolong Suki yang pingsan di dalam air. Ternyata itu adalah bohongan. Suki ternyata berpura-pura pingsan. Kembali ke masa sekarang. Ternyata Suki cuma berpura-pura pingsan dan menghajar orang-orang ini. Lalu dia berusaha kabur dari tempat itu, mencoba menjelajahi tempat itu, dan menemukan suatu ruangan yang tidak terkunci. Beberapa gadis sedang menari balet. Suki kebingungan. Kembali dia dikejar dan memasuki dapur. Seorang gadis menjegal kakinya dan berkata, "Rekrutan baru yang bersemangat." Suki menyandera seorang pria dengan pisau. Itu ruangan teater. Lalu dia masuk ke ruangan berhias. Banyak gadis di sana heran melihatnya. Suki berteriak, "Di mana pintu keluarnya?" Akhirnya wanita ini menuntutnya keluar. Tidak ada waktu lagi. Dia harus melompat sekarang, kalau tidak dia bisa tertangkap. Wanita ini melompat keluar pagar, dan Suki mengikutinya. Ternyata itu jebakan. Wanita ini malah menembaknya. Beberapa pria menyaksikan di layar monitor dan memuji Suki sebagai gadis yang luar biasa. Petugas yang bernama Jong Hyun Soo ini sepertinya tertarik dengan Suki, tapi teman-temannya menasihatinya. Berpacaran dengan calon agen wanita terlalu berbahaya, nyawa taruhannya. Tempat apa ini sebenarnya? Wanita ini adalah direktur agensi ini, Kwon Suk. Dia tersenyum melihat Suki yang mulai kehilangan kesadarannya. Dan dari mulut Kwon Suk kita akhirnya tahu tempat ini. Semua pembunuhan kelompok gangster bak tempo hari diberitakan di koran. Dilakukan oleh seorang wanita yang tak diketahui identitasnya, lalu dia bunuh diri. Dia akan memberikan identitas baru dan kehidupan baru kepada Suki selama dia mengerjakan misi untuk mereka selama 10 tahun. Ini adalah agensi rahasia di bawah pemerintah yang bertugas mengejar penjahat yang tak bisa ditangani oleh kepolisian. Suki tentu saja menolak dan marah, tapi hasil tes kehamilan yang dibawa komandan ini merubah pikiran Suki. Dia sedang hamil. Berita ini sungguh menguncang hati Suki. Pesan Kwon Suk jelas, hiduplah demi anakmu. Dan itu mengubah keputusan Suki. Dan mulailah Suki menjalani kehidupan di agensi yang asing dan aneh itu. Menjalani kegiatan belajar makeup, belajar memasak. Gadis yang bernama Minju inilah yang ramah kepadanya. Dan hari itu seorang gadis yang baru direkrut mengalami nasib yang sama seperti Suki alami. Minju adalah satu-satunya temannya di sini. Mereka juga diajarkan bagaimana berakting di teater. Dan sampai hari kelahiran anaknya, Emhye namanya. Anak yang lucu ini dilahirkan di agensi ini, terasing dari dunia. Suki berjanji akan selalu melindungi anaknya. Yang tidak diketahui Suki bahwa agen lelaki yang bernama Hyun Soo selalu mengamatinya dan kadang-kadang berkunjung ke kamar untuk menggendong anaknya ketika Suki tidak ada di kamar. Hari itu gadis yang bernama Gimson menghajar Minju dalam sesi latihan. Gimson ini dari awal-awal memang sudah tidak suka kepada Suki. Dengan provokatif dia menantang Suki, bahkan menyinggung-nyinggung bayinya. Hasilnya, Gimson babak belur dipukul pedang kayu Suki. Perhatian teman-teman barunya cukup membuat Suki terharu. Dan hari itu misi pertama untuknya tiba. Tato dari masa lalunya dihapus. Dan kita akan kembali ke masa lalu, dimulai dari masa kecil Suki. Malam itu, dia dan ayahnya berkemah di luar. Ayahnya adalah orang tua tunggal baginya. Ini Jang Chun, teman ayahnya. Mereka berdua adalah sesama pencuri dan juga sesama anggota gangster. Ayahnya memamerkan permata baru yang dicurinya. Itu permata terkenal yang sangat mahal. Lalu dia menunjukkan kepada anaknya. Ketika dia besar, ayahnya akan memberikan permata itu untuknya. Tak disangka, permata itu adalah sumber malapetaka bagi hidupnya. Malam itu adalah malam berdarah yang tak pernah dilupakan Suki. Ayahnya tersenyum menjelang kematiannya. Dan siapakah pembunuhnya?
Lalu seorang pria kembali masuk ke kamar. Ternyata pria ini adalah teman baik ayahnya, Jang Chun. Sukhi dijual kepada wanita ini. Walaupun sempat lari, dia kembali tertangkap. Sukhi menyangka bahwa Jang Chun adalah pembunuh ayahnya. Dalam hatinya suatu hari dia akan membunuh pria tua ini. Lalu dia dijual kepada gangster ini yang memiliki kebiasaan aneh suka kepada gadis-gadis kecil. Malam itu merubah hidup Sukhi selamanya. Kepala geng ini diincar oleh seorang pembunuh bayaran. Itulah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang akan merubah hidupnya, Lee Jun Sang. Pria ini adalah pembunuh top di dunia hitam dan memiliki kelompoknya sendiri. Dia tertarik kepada Sukhi yang berani menembakkan pistol. Dan sejak hari itu Sukhi kecil mengikutinya. Hari itu dia disuruh membunuh pria yang ada di hadapannya, musuh dari kelompok gangster Jun Sang. Siapa yang duluan merakit dan menembakkannya akan selamat. Jika pria ini berhasil, dia akan dibebaskan. Tapi Sukhi kecil lebih dulu darinya. Namanya juga anak kecil. Sukhi tidak berani menembaknya. Jun Sang berkata, hari ini dia telah mati sekali. Teruslah hidup untuk masa depan. Dan ketika dewasa, karena kedekatannya dengan Jun Sang, dia dibuatkan tato khusus. Dia mengaku menyukai Jun Sang dan ingin menjadi istrinya. Sukhi memberitahu, dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Dari info yang Jun Sang berikan, Sukhi berhasil menemukan pria tua ini, Jang Chun. Dia dipancing ke dalam sebuah rumah kosong. Dan ternyata itu adalah jebakan. Sukhi telah dikepung. Dalam keadaan terikat, dia disiksa oleh pria tua ini. Jang Chun tertawa. Sebenarnya ayahnya dibunuh orang lain. Ketika dia datang ke kamar untuk mencari permata itu, ayahnya telah mati. Sukhi bertanya siapa orangnya. Sebelum sempat terjawab, tiba-tiba para gangster ini dikejutkan dengan suara di gudang belakang. Salah satu gangster memeriksa. Ketika kembali, darah sudah menyembur. Para gangster ini waspada, ada orang lain di sini. Ini adalah Jun Sang yang akan menyelamatkan Sukhi. Sepertinya wajah pria tua ini agak kaget melihatnya, dan timah panas bersarang di badannya. Kembali ke masa sekarang, Sukhi sangat ahli menggunakan senjata. Bahkan dia dites merakit senjata untuk menembak lebih duluan. Bagaimana Kim Son bisa menandinginya? Dari kecil, Sukhi telah terbiasa merakit senjata. Misi pertama diberikan. Jika dia berhasil, dia akan hidup di luar dengan anaknya. Tapi dia harus tetap melayani fasilitas selama 10 tahun. Gerakannya akan diawasi di luar. Sukhi sampai di misi pertamanya. Ini adalah bos Yakuza yang menetap di Korea. Sukhi hanya tahu dia harus membunuh pria ini untuk menyelesaikan misi pertamanya. Dia ketahuan. Para anak buah Yakuza tahu bosnya telah terbunuh dan Sukhi dikejar. Aksi trek-trekan yang memacu adrenalin terjadi. Sungguh adegan aksi yang mendebarkan. Para anak buah Yakuza ini tak mau melepaskannya. Sampai akhirnya dia berhasil meloloskan diri dengan melompat dari jembatan. Sukhi selalu terbayang wajah ayahnya meninggal secara tragis. Dia tak pernah bisa keluar dari bayang-bayang itu.
Dan hari itu tiba, Suk-hee keluar dari agensi. Dia akan diberikan kehidupan baru. Suk-hee berpamitan dengan Minju. Jika dia sudah bertugas di luar, harus segera menghubunginya. Matanya ditutup oleh Direktur Gwansuk. Dokumen identitas palsu diberikan. Dia akan tinggal di sebuah apartemen kecil dengan anaknya. Nah, yang menarik di sini, agen Hyun-soo sengaja ditugaskan untuk mengawasi Suk-hee oleh Direktur Gwansuk. Sebuah kejadian yang disengaja oleh Hyun-soo di lift, dia memasukkan foto ke kardus Suk-hee. Hyun-soo mencoba beramah-ramah dengan gadis ini dan anaknya. Suk-hee sempat salah sangka pada Hyun-soo yang mengikutinya. Ternyata mereka bertetangga. Hyun-soo sempat menanyakan di mana suaminya, yang membiarkan istrinya sendirian pindah. Itu membuat Suk-hee marah dan menjawab suaminya lagi tugas di luar negeri. Lalu dia menanyakan di mana istri Hyun-soo. Hyun-soo mengaku istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suk-hee meminta maaf dan memasuki apartemennya. Suk-hee merasa tidak nyaman dengan tetangga prianya dan menelpon Direktur Gwansuk menanyakan latar belakang pria di sebelah apartemennya. Rencana ini sudah diatur oleh direktur, dan Suk-hee mengembalikan foto Hyun-soo dan istrinya yang disengaja ditaruh di kardusnya. Semuanya sudah diatur. Dari Direktur Gwansuk, Suk-hee mendapat latar belakang pria tetangganya, seorang pekerja biasa. Hyun-soo, istrinya yang sedang hamil, meninggal 3 tahun yang lalu karena dibunuh. Semua cerita ini dibuat untuk memikat Suk-hee dan menarik simpatinya. Suk-hee yang malang akan jatuh ke jebakan ini. Dan mulailah Hyun-soo menjalankan rencananya untuk memikat Suk-hee. Dari menahan busnya supaya Suk-hee bisa naik. Tiba-tiba ada di supermarket yang sama dengan Suk-hee, lalu membantunya belanja. Tentu yang paling penting memikat anaknya Yeon-hye. Bahkan, Hyun-soo menunggu bus datang ketika hujan dan memayungi Suk-hee. Adegan romantis dan penuh perhatian ini, bahkan pembunuh wanita berdarah dingin akan terpikat dengan semua perhatian ini. Di kehidupan di luar, Suk-hee bekerja sebagai aktris di sebuah teater. Gara-gara itu Suk-hee mulai memperhatikan penampilannya dan mengundang Hyun-soo untuk menonton dramanya. Lalu mereka pun mulai kencan dan makan malam berdua. Semua skenario cara Hyun-soo memikat sudah diatur. Bahkan, itu membuat Suk-hee ingat kenangan waktu dia akan menikah dengan Jun-sang. Jun-sang pernah berjanji kepadanya untuk meninggalkan dunia gelap dan hidup normal. Apa yang membuat mereka terpisah? Hari itu Jun-sang meninggalkannya untuk mengurus anak buahnya yang tertangkap. Tapi Jun-sang tak kembali di hotel. Dia mendapat telepon. Ternyata Jun-sang sudah meninggal. Wajahnya sudah hancur. Anak buahnya berkata, dia meninggal ketika melacak pembunuh sebenarnya dari ayahnya. Suaminya Jun-sang meninggal. Ingat adegan pertama di awal film, itu adalah kartel narkoba yang membunuh suaminya. Jadi adegan di awal itu adalah balas dendam Suk-hee atas kematian suaminya. Kembali ke masa sekarang. Malam itu mereka terlibat pembicaraan yang akrab di taksi. Bahkan Hyun-soo menyuruhnya pulang duluan. Tak baik kalau orang melihat mereka bersama karena dia sudah bersuami. 얼른 들어가세요. Suk-hee akhirnya mengaku ke Hyun-soo. Suaminya sebenarnya sudah meninggal. Malam itu, mereka saling membuka hati dan perasaan yang sebenarnya. Suk-hee jatuh cinta ke pria yang sudah diatur oleh agensi. Bahkan, film berdarah-darah seperti ini pun punya adegan romantis. Dan ketika bermesraan, Suk-hee menerima telepon. Itu tugas keduanya. Dia meminta Hyun-soo untuk menginap di sana untuk menjaga anaknya. Dan itu adalah tugas pertama bagi gadis ini, Minju. Mereka akhirnya bertemu di dunia luar. Dia ditugaskan untuk membantu Minju menyelesaikan misinya. Mereka berada di sebuah restoran privat mewah. Mereka menyamar menjadi pelayan dan akan membunuh kedua orang ini, yang mempunyai informasi tentang organisasi kejahatan penjual senjata yang sudah lama diburu pemerintah. Kedua orang yang sudah mulai teler ini mulai berbuat nakal kepada Minju dan Suk-hee. Suk-hee berhasil menyelinap keluar beralasan ke kamar mandi dan mendapatkan HP orang ini, lalu menyalin datanya.
Tapi sayang dia ketahuan ketika kembali. Pisau tajam sudah menempel di leher Minju. Mereka meminta kembali datanya. Dengan trik kecil, Sukhi menyerang. Perkelahian pun terjadi. Kedua orang ini terkapar. Di saat akan keluar, salah satu dari pria ini menyerang. Minju menghalangi pisau dan menjadi korban. Direktur Gonsuk datang menjemput mereka dan meminta flash disknya. Sayang datanya tak bisa disalin karena dienkripsi. Mereka harus segera kembali ke markas. Sukhi berteriak, Minju harus diselamatkan terlebih dahulu dan dibawa ke rumah sakit. Tapi Direktur Gonsuk malah menyalahkan mereka yang tidak berhati-hati. Dan Minju tewas di hadapan Sukhi karena kehabisan darah. Tugas pertama, dan dia meninggal. Dengan pikiran kosong dan kecewa, Sukhi kembali ke rumahnya dan melihat anaknya tertidur di pangkuan Hyunsu. Melihat Sukhi menangis, Hyunsu bangun dan menghiburnya. Data di harddisk berisi informasi organisasi penjual senjata ini. Bukannya ini foto tangan kanan Junsang, mantan suami Sukhi yang sudah meninggal. Pria ini bernama Choi Chun-woo. Pria ini sudah lama diburu. Para petinggi agensi pemerintahan ini akan kembali menugaskan Sukhi untuk membunuh Chun-woo dan orang di atasnya. Dan Hyunsu pun terbuai dalam perannya mendekati Sukhi. Dia sangat dekat dengan Eun-hye dan mulai jatuh cinta beneran dengan Sukhi. Hyunsu mengaku kembali perasaan cintanya untuk Sukhi. Tapi Sukhi menjawab dirinya yang terlihat bukanlah dia yang sebenarnya. Tapi Hyunsu juga mengaku dia juga tak seperti yang terlihat. Kalau Sukhi tak masalah dengan itu, dia ingin menikahinya. Kata-kata janji dari Hyunsu, apapun yang terjadi di masa depan, dia tak akan meninggalkannya dan anaknya. Sukhi terharu. Lalu Sukhi menghadap Direktur Gonsuk. Dia ingin menikah. Jika dia meninggal dalam tugas, Eun-hye anaknya tak punya siapa-siapa lagi. Dia sudah bertemu dengan pria yang baik. Gonsuk setuju. Dia akan membiayai pernikahan mereka dan menyewa tamu bayaran. Lalu meminta Sukhi bertahan dalam menjalankan misi dari mereka. Setelah itu dia bisa kembali hidup normal. Sukhi menelpon Hyunsu. Mereka akan menikah. Ironisnya, Hyunsu menerima telepon itu dengan Direktur Gonsuk di sampingnya. Dia meminta Sukhi berjanji. Apapun yang terjadi di masa depan, mereka harus saling percaya. Sungguh ironis. Hari pernikahan tiba. Saat di ruang tunggu pengantin, seseorang datang. Ini adalah gadis yang benci kepadanya di agensi, Kim Seon. Dia sudah lulus dari tugas pertamanya dan menjadi agen lapangan. Dia memberikan telepon. Ada yang ingin bicara. Itu Direktur Gonsuk. Dia akan kembali mendapatkan tugas di hari pernikahannya. Lalu dia disuruh ke kamar mandi. Ada bagian senapan sniper yang harus dia rakit dan menyuruhnya menembak dari ruang ventilasi udara. Targetnya ada di gedung sebelah. Saat akan membidik target, betapa terkejutnya dia. Itu adalah Lee Junsang, mantan suaminya yang telah meninggal. Karena kaget dan jiwanya terguncang, tembakan yang dilakukannya meleset. Junsang berhasil lolos. Sukhi bertanya kepada direktur, siapa pria itu? Dia mendapat jawaban dia tak perlu tahu. Dan pintu kamar mandi diketuk. Acara pernikahan akan dimulai. Dalam jiwa yang sangat terguncang, dibayangi peristiwa masa lalunya, dia kembali terbayang. Peristiwa dia menerobos ke markas para penjahat yang membunuh suaminya. Dia telah dibohongi selama ini, dimanfaatkan oleh pria yang dicintai. Walaupun jiwanya terguncang, pernikahannya berjalan lancar. Dan Gimson ditugaskan membersihkan sisa peralatan di lapangan. Dia akan mengambil alih misi karena Sukhi telah gagal. Tak perlu waktu lama bagi profesional seperti Junsang menyelidiki penembakan atas dirinya. Dia mendapatkan lokasi penembakan dan memeriksa acara di gedung itu. Dia melihat foto Sukhi. Wanita ini tidak terlihat asing karena sudah pernah dibedah plastik. Anak buah Junsang tidak mengenalinya. Tapi namanya juga penjahat dan organisasi kriminal kelas kakap. Junsang mendapat data. Kedua belah pihak pengantin menggunakan tamu dan keluarga bayaran. Junsang mulai mencari informasi. Siapa sepasang pengantin ini? Junsang pun mulai datang dan melihat teater pertunjukan Sukhi.
Ketika mereka sedang makan malam, Hyun-soo meminta izin menerima telepon. Tak butuh banyak waktu bagi Jun-sang untuk menemukan wanita ini. Dia berhasil menemuinya. Mereka terlibat pembicaraan. Jun-sang berusaha memancing. Apakah dia mengenalinya? Suk-hee masih berusaha berpura-pura tidak mengenalinya. Bahkan Jun-sang mengatakan dia mirip sekali dengan istri yang dicintainya dulu. Suk-hee menjawab, dia salah orang. Dia pernah menikah dulu. Untuk melupakan mantan suaminya, dia menjadi aktris teater. Orang itu sudah mati, tapi tiba-tiba bangkit dari kematian untuk mengganggu hidupnya. Tapi Suk-hee berkata, dia akan kembali membunuhnya untuk mempertahankan keluarga yang sekarang, jika itu perlu. Sebenarnya kedua orang ini sudah sadar identitas masing-masing. Mendengar jawaban itu, Jun-sang berkata, dia telah salah orang. Mungkin kalian hanya mirip. Terlihat sekali Suk-hee menahan air matanya yang akan jatuh. Sayang sekali, pembicaraan di kamar mandi, Hyun-soo dan Direktur Gon-suk tentang gagalnya misi pembunuhan Jun-sang direkam oleh Chun-woo, anak buah Jun-sang. Dan itu membuat identitas Hyun-soo dan Suk-hee terungkap. Jun-sang tahu siapa orang-orang ini dan mengapa mereka mengincarnya. Gon-suk memarahi Suk-hee, ini tak boleh terulang lagi. Dia gagal dalam misinya. Gon-suk mencurigainya yang bertemu dengan targetnya. Suk-hee beralasan Jun-sang hanya penggemarnya di teater. Dia tidak perlu curiga. Gon-suk pergi dan mengancam, jika dia gagal lagi, keluarganya akan dalam bahaya. Dan Hyun-soo bekerja mencari latar belakang Suk-hee dan ayahnya. Dia menemukan hal yang menarik. Jang Chun, pembunuh ayahnya, ternyata dulunya satu organisasi dengan mantan suami Suk-hee, Jun-sang. Dan Suk-hee dikirimi hal menarik. Sebuah amplop dari penggemar. Ada memory card di amplop itu. Dia bergegas ke suatu tempat. Langkah dan gerak-gerik Suk-hee selalu diawasi oleh agensi. Dengan sedikit trik, dia berhasil kabur dari pengawasan kamera Direktur Gon-suk. Dan akhirnya dari rekaman suara itu dia tahu, itu suara pembicaraan suaminya Hyun-soo dengan Gon-suk. Akhirnya dia tahu suaminya juga agen dari agensi untuk membuatnya jatuh cinta dan menikah dengannya. Betapa hancur hati Suk-hee mengetahui kebenaran itu. Gimson ini sangat percaya diri dia akan berhasil menyelesaikan tugas Suk-hee. Jun-sang dan anak buahnya sudah bersiap menyambut. Agen kemarin sore bermimpi menghabisi penjahat sepertinya. Hasilnya, Gimson babak belur dipukuli. Kamera yang dipakainya pun ketahuan. Suk-hee ditangkap Direktur Gon-suk karena tingkah lakunya sudah mulai mencurigakan. Dan Gon-suk tahu targetnya adalah mantan suami Suk-hee. Dia menuduh wanita ini akan berkhianat. Suk-hee sangat marah karena tahu suaminya Hyun-soo adalah anjing peliharaan agensi. Dan Hyun-soo menelpon direktur menanyakan di mana istrinya. Dia yakin istrinya telah ditangkap. Tapi dia hanya mendapat jawaban supaya menjemput Eun-hye dan menjaganya. Suk-hee akan dipindahkan ke fasilitas lain. Dia akan ditahan untuk masa yang belum ditentukan. Dan mobil yang membawa Suk-hee diserang oleh orang-orangnya Jun-sang. Suk-hee berlari menuju apartemennya. Dia akan membawa anaknya kabur bersamanya. Kejadian yang sangat tak terduga, bom meledak di apartemennya. Hyun-soo jatuh sambil menggendong Eun-hye anaknya. Menyedihkan sekali. Anaknya meninggal. Sebelum ajalnya, Hyun-soo sempat berkata, dia meminta maaf. Hidup wanita ini sungguh malang, bagaikan sandiwara, diatur sebagai pion dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kematian anaknya adalah puncak kemarahan Suk-hee. Dia menemui Direktur Gon-suk dan menuduhnya yang melakukan peledakan itu. Direktur Gon-suk memperlihatkan rekaman di dalam kamar ketika Hyun-soo pulang. Chun-woo dan anak buah Jun-sang sudah ada di sana. Mereka menghajarnya. Gimson yang tertangkap juga ada di sana. Disuruh untuk merakit bom. Dari mulut Chun-woo, dia mengaku Suk-hee cuma dimanfaatkan untuk alasan balas dendam. Bosnya Jun-sang tak pernah mencintainya. Pernikahan itu hanya untuk menyenangkan dan memanfaatkan Suk-hee. Sayang dia tak mati seperti yang direncanakan. Hyun-soo berteriak, ini adalah anaknya Jun-sang. Dia sudah hamil ketika tiba di agensi.
Telepon diberikan, tapi Junsang tak mempercayai kata-kata Hyunsu. Dia akan membunuh setiap orang yang berhubungan dengan Sukhi. Hyunsu diberikan kesempatan melawan Chunwoo. Jika dia menang, anak ini akan selamat. Walaupun sudah menang, para gangster ini berbuat curang. Bom yang dirakit Game Zone selesai, tapi dia tetap dihabisi. Mereka mengawasi dari kamar sebelah dan meninggalkan Hyunsu yang pingsan dan anak kecil ini di kamar. Ada bom yang diatur di dekatnya. Chunwoo sengaja menunggu Sukhi tiba. Sebelum bom meledak, Hyunsu sadar dan melompat dari jendela. Sukhi menodongkan pistolnya. Kalian juga terlibat mengatur ini. Gunsuk menjawab, Hyunsu sungguh mencintaimu. Dia telah memohon. Jika misi membunuh Junsang selesai, dia akan mengajakmu ke Yanbian, meninggalkan Korea. Dia tak boleh hidup dengan tangan penuh darah. Hyunsu memohon agar selesai misi ini, kau bisa pensiun dari agensi. Sukhi memutuskan, dia akan membalaskan dendamnya kepada Junsang serta kelompoknya. Darah harus dibayar dengan darah. Dia sudah berada di depan markas Junsang dan mengenali permata yang dipegang Chunwoo. Itu adalah permata milik ayahnya dari masa kecilnya. Dia harus tahu kenapa permata ini bisa ada di kelompok Junsang. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Kelompok ini menembaki mobil yang entah dari mana datangnya, dan balas dendam berdarah ini pun dimulai. Di sebuah ruangan, dia bertemu dengan Junsang. Sukhi bertanya, kenapa permata ayahnya bisa ada di tangan anak buahnya? Lalu kenapa dia menikahinya dulu? Junsang menjawab, sebenarnya dirinya adalah pembunuh ayahnya. Jang Chun baru datang ke kamar itu setelah dia pergi. Sukhi bodoh karena selalu percaya apa yang dia lihat. Dulu dia pernah mencintainya, tapi itu tak mungkin lagi karena dia adalah tujuan balas dendamnya. Sukhi menangis. Kenapa dia tega melakukan ini padanya? Junsang menjawab, dia punya hak karena dialah yang telah menciptakan Sukhi. Wanita ini menangis, hidupnya sungguh malang, dan berkata, inilah sesuatu yang kau ciptakan, dan menyerang Junsang. Mereka sama-sama terjatuh dari atap gedung. Anak buahnya berkumpul. Mereka harus segera pergi. Polisi menuju kemari. Dengan badan penuh luka, Sukhi mengejar. Nah, ini agak nggak masuk akal ya. Bagaimana cara mengendarai mobil seperti ini? Tapi ya sudahlah, namanya juga film. Jadi kita nikmati saja. Setelah penuh perjuangan, Sukhi berhasil masuk ke bus. Dan menghabisi anak buah Junsang satu demi satu. Karena keributan itu, polisi mulai mengejar. Saya sangat suka pengambilan kameranya. Adegan pertarungannya sungguh beradrenalin.
Satu bacokan kapak ke sopir membuat bus tak terkendali, lalu jatuh terbalik. Junsang terluka parah. Akibat terbaliknya bus, Suk-hee masih bisa berdiri dan berjalan ke arah Junsang. Walaupun ragu-ragu dan terkenang dengan semua masa lalunya dengan pria ini, Suk-hee menangis. Dia mengayunkan kapaknya dan membunuh pria yang pernah dicintainya. Sungguh wanita yang malang. Semua hidupnya seperti sandiwara yang diatur. Dia tak tahu lagi mana yang realita. Bahkan sampai kehilangan anak dan orang yang dicintainya. Senyuman yang penuh darah dan ganas dari Suk-hee mengakhiri film ini. Tamat. Agak susah mendeskripsikan film ini. Film-film Korea memang penuh dengan cerita dan alur yang tak terduga. Bintang utama tak selalu menang, apalagi wanita ini. Ironi nasibnya. Dan semoga terhibur menonton video ini. Ingat, cuma film ya, jadikan hiburan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bye.